B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh maju iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu menemukan landasan ideal, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD RI tahun 1945. UUD RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek diharapkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan rakyat masyarakat. Amanat UUD RI tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Pada sesi agama, etika, dan tujuan, pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dalam kemajuan iptek dan membuang hal negatifnya. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan saat ini dalam bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral. 6. Memperkuat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilakunya. Yang pertama, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada salah kata dan jangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.